Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara Ustadz Menjawab. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan dapatkan acara yang insya Allah bisa menambah pemahaman kita dan tentunya akan memberikan solusi dari permasalahan Anda, utamanya di bidang agama. Untuk kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo STMT IPM yang saat ini berada di samping kiri saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat, Semoga sehat, alhamdulillah ya. baik dan sehat dulu ya, Alhamdulillah. Ustaz. Lama tidak bertemu ini ya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Ustadz Menjawab. Ya. Semoga Ustadz Didik juga dalam keadaan baik dan sehat Amin, selalu amin, ya. matur nuwun. Karena Ya, kita ya. selalu ingin dapatkan bimbingan ya dari Ya, Ustadz Didik. siap. Hai, kesempatan sore hari ini kami juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553000. Baik, untuk sesi pertama ini akan disampaikan mukadimah dari Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo STMT IPM. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dalam makna tentu cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW menjadikan petunjuk-petunjuk Allah, menjadikan kitabullah, menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai petunjuk di dalam kita berkehidupan. Kita sudah beberapa saat yang lalu ya kaji bahwa kita akan bisa merasakan lezatnya, manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya itu jauh lebih kita cintai daripada yang lainnya gitu. Dalam satu hadis kan disebutkan bahwa ada 3 hal yang kalau ada pada diri seseorang dia akan mendapati lezatnya iman. Wajada halawatal iman. Dia akan merasakan menjadi orang beriman itu nikmat. Menjadi orang yang mungkin dalam kehidupan di dunia tidak terlihat, tidak terasa begitu ya, tidak karena panca indera dunia seringkali fisik itu melihat yang fisik begitu kan. Tetapi iman itu kan ada di dalam dada yang dirasakan pada jiwa kolbu seseorang begitu. Nah, maka ketika yang pertama Allah dan Rasul itu jauh lebih dicintai daripada yang lain, maka dia akan merasa nikmat sebagai hamba yang beriman. Kemudian yang kedua, dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mencintai, membenci juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan nanti menjadi hamba yang beriman. Ketika ada seseorang, maka dia sukai karena Allah. Perbuatannya dia sukai ketika perbuatannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya dia benci karena perbuatannya pasti melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan kokoh dalam keimanan. Nah, kemudian yang ketiga yang belum kita bahas itu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa kita akan bisa menikmati indahnya, lezatnya iman itu manakala ya seseorang itu man yakrohu an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahullahu kama yakrohu an yulqa finnar.
Jadi seseorang yang benci untuk kembali kepada kekafiran, ya. Ketika Allah sudah anugerahkan keimanan, sudah anugerahkan jalan-jalan yang baik, gitu kan, mengerti al-haq, mengerti kebenaran, maka dia tidak mau lagi. Dia benci dengan hal-hal yang buruk. Dia benci kekafiran, dia benci sifat-sifat kemunafikan, dia benci perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan keji, perbuatan najis, begitu. Jadi itu baru kita bisa menikmati lezatnya iman, gitu. Tetapi ketika kita menjadi hamba yang beriman tetapi masih mencampur adukan perbuatan hak yang dan batil, gitu kan, satu saat melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi saat lain kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kita belum bisa merasakan nikmatnya iman. Sikap-sikap perilaku istiqomah belum ada, gitu loh. Ketika misalkan diuji dengan yang senang-senang tetap dalam ketaatan, tapi ketika misalkan diberi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, kemudian sudah tidak peduli lagi halal haram misalkan, ya, yang penting saya bisa dapat kesenangan, seperti itu. Tapi ketika kita kemudian, ya, setelah mendapat nikmat keimanan ini, setelah mendapat nikmat menjadi orang yang senang berbuat baik itu, maka kemudian benci, tidak suka kalau, ya, kembali kepada kekafiran, kembali kepada keburukan, gitu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bencinya itu sebagaimana dia, ya, tidak suka, takut kalau dilemparkan ke dalam api neraka, gitu. Maka kemudian ada konsistensi, ada istiqomah ketika kita sudah, ya, mendapat hidayah menjadi hamba yang beriman, maka jaga keimanan itu dengan senantiasa berada pada jalan-jalan kebaikan. Jauhkan diri kita dari keburukan-keburukan. Sekecil apapun keburukan, hati-hati, jaga diri kita, jangan sampai ke sana. Jangan remehkan. Kalau ini perbuatan buruk itu meskipun mungkin menurut kita dosanya kecil, ya. Mungkin karena kita tahu bahwa dosa besar itu membunuh, dosa besar itu berzina dan seterusnya. Ini kan nggak apa-apa, ini nggak terlalu besar dosanya, gitu. Jangan, gitu loh. Sekecil apapun kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti itu membawa keburukan. Nabi pernah mengibaratkan, ya, ketika kita mengabaikan melakukan dosa kecil-kecil itu, ibaratnya seperti kita mengumpulkan kayu bakar. Sedikit demi sedikit kayu itu, ya, kita kumpulkan. Nah, kalau sudah ngumpul, kemudian dibakar, jadi api yang besar. Maka ketika kita sudah mendapat hidayah iman, menjadi hamba yang beriman, gitu, pengen digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, konsistenlah di dalam kebaikan, konsistenlah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang beriman, jannahnya Allah, balasan nanti di kehidupan setelah kematian, kan, gitu. Allah janjikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada pada mimbar-mimbar yang bercahaya, itu dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatannya di surga. Ketahuilah janji Allah itu hak, ya. Kita bisa baca petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fatir ayat ke-5. Allah ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, ketahuilah janji Allah itu hak, benar. Kita bersyukur sudah berada pada janji Allah untuk memperoleh balasan kebaikan ketika kembali kepada Allah. Menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang berkemauan untuk beramal soleh, berbuat baik. Maka jaga konsistensinya, jangan sampai kemudian kita terpedaya. Apa yang memperdayakan kita? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan, ya, sekali-kali terperdaya kehidupan dunia ini, gitu loh.
Nah, seringkali yang membuat kita tidak istiqomah di dalam keimanan, tidak konsisten kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah cobaan ujian keduniaan, ya. Apakah itu harta, kedudukan, nama besar, seringkali membuat kemudian kita berpaling dari jalan-jalan keimanan. Kita kemudian menjadi sombong barangkali, merasa cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh berdoa kepada Allah, tidak butuh ya taat kepada Allah, lalai kita gitu. Apalagi kemudian ditambah wala yaghurrannakumul billahil ghurur. Ada ya yang suka memperdaya kita, bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan yang senantiasa mengajak kepada keburukan yang terus-menerus pada diri kita setiap saat. Pasti ada itu bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk memperturutkan hawa nafsu kita, melakukan keburukan. Tadi misalkan, dosanya kecil, nggak apa-apa, misalkan seperti itu. Itu yang kemudian membuat kita lalai, lupa gitu. Memperturutkan hawa nafsu, ataupun ya karena kecintaan kita yang berlebihan pada kehidupan dunia, sehingga semua sumber daya kita gunakan untuk mencari kesenangan dunia. Lupa kita punya amanah untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah karuniakan hidayah, nikmat iman ini, jaga konsistensinya dengan senantiasa berada pada jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Jauhkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Tetap terus istiqomah. Setiap kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, bangun pagi, azamkan kita untuk saya akan berbuat baik. Saya akan taat gitu. Saya akan jauhkan diri dari maksiat. Insya Allah nanti Allah kuatkan keimanan kita sehingga kita bisa merasa lezat, merasa nikmat menjadi hamba yang beriman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimahnya. Luar biasa kita diingatkan terkait dengan ciri orang yang mendapatkan lezatnya iman ya Ustaz. Betul, ya. Yaitu salah satunya yaitu benci kepada hal-hal kekafiran. Baik Ustaz, kita coba bacakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada di pesan WhatsApp ini dari Pak Yoto di Karanganyar. Ustaz, apakah orang yang sudah pikun itu masih wajib sholat 5 waktu? Nah, kalau ingat ya, namanya pikun kan tidak ingat. Nah, maka yang menjaga kerabatnya, saudaranya itu yang kemudian berikhtiar mengingatkan. Ya. Tapi kalau misalkan sudah diingatkan, ini waktunya zuhur, ya biasanya kan kalau pikun itu sudah tua ya, kakek atau simbah begitu. Mbah, sholat zuhur rumiyin. Nah, kalau dia pas sadar ya dia, oh aku ya belum sholat, ya kami akan sholat gitu. Tapi kalau misalkan pikunnya itu kemudian kelingane wis sholat, aku wis sholat, masa sholat meneh, ya itu ya sudah tidak apa-apa. Tidak dicabut pena, ya tidak dicatat sebagai berdosa itu orang yang sudah pikun. Tapi kita sebagai kerabatnya, anaknya, cucunya, kalau kita punya orang tua atau kakek yang sudah pikun, kita ingatkan waktunya sholat gitu. Seperti itu Bapak. Ya. Baik, untuk saudaraku pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ya, kami persilahkan pula di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp juga bisa di nomor 08112553000. Sebelum ke pertanyaan langsung Ustaz, masih di pesan WhatsApp ini. Terkait dengan wudhu Ustaz, apakah mengusap kepala sampai tengkuk belakang tetapi rambut kita panjang dan memakai ikat rambut itu Ustaz, bagaimana solusinya Ustaz? Ya memang rambut panjang itu, ini mesti yang tanya laki-laki atau perempuan itu gitu. Tidak disebutkan. Enggak disebutkan. Kalau perempuan ya wajar, biasanya rambutnya panjang gitu kan. Kalau laki-laki biasanya kan tidak terlalu panjang, panjangnya paling sebahu kan, tidak masalah gitu. Kalau yang perempuan yang panjangnya mungkin sampai punggung ya, seperti itu ya. Nah, menurut riwayatnya, hadisnya itu bukan mengusap rambut kan begitu. Hadisnya itu mengusap kepala, kepala sampai ke tengkuk, kemudian dilanjut dengan daun telinga begitu. Ibu jarinya dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ibu jarinya mengusap belakang telinga itu. Jadi mengusap kepala, ya gitu.
ru'usahum ya, bukan sa'ruhum gitu. Jadi bukan rambutnya, tetapi kepala gitu. Demikian ya. Baik, semoga bisa dipahami. Sepertinya masih banyak pertanyaan yang akan kita bacakan Iya. Ustaz, namun kita akan rehat terlebih dahulu. Dan untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap menyimak kami dalam acara Ustadz Menjawab. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ustadz Menjawab. Untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, silakan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah permasalahan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini, dan kita coba berikan kesempatan untuk penanya langsung ya. Oh ya, boleh. Di 02716793000. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Basuki di Bogor Tari, Palingga. Baik Pak Basuki, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 39, orang-orang yang neraka mengutuk yang menyesatkan. Bagaimana dengan jin, apakah demikian? Yang kedua, apa nanti di surga, kalau di surga bersama jin atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Ustaz ya. Yang pertama terkait dengan Quran surat Al-A'raf ayat 39. Orang yang di neraka mengutuk orang yang mengajaknya menyesatkan gitu Ustaz. Iya. Yang kedua terkait dengan di surga nanti apakah juga bersama dengan jin? Jin. Yeah. Jadi kalau yang di Al-A'raf itu ayat 39 ya, maka orang sesama ahli neraka itu saling mengutuk. Dia banyak ayat lain seperti itu gitu loh. Kamu yang menyesatkan ya, yang kemudian dimohonkan kepada Allah itu yang menyesatkan saya ya Allah, maka dimintakan siksanya 2 kali lipat dan seterusnya seperti itu. Padahal sama, dua-duanya itu juga mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengajak maupun yang diajak mau gitu loh. Maka yang ketika dia mengutuk yang ngajak, saya hanya nyeru aja kok, salah sendiri kamu ikut, kan begitu. Artinya apa? Masing-masing kita itu bertanggung jawab terhadap amal kita masing-masing. Tidak bisa kita sandarkan karena saya mengikuti si fulan, maka saya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tidak. Allah karuniakan kepada kita perangkat untuk menentukan pilihan. Allah hadirkan dalam kehidupan ini pendengaran, penglihatan hati kita untuk melihat kebenaran, untuk memilih jalan kebenaran, untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, sehingga kita tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak mendengar, tidak melihat ya tanda-tanda kekuasaan Allah, ya sebagaimana nanti di Quran surat Al-A'raf ayat 179 ya. Di surat An-Nahl ayat 78 Allah beritahukan kepada kita ketika Allah hadirkan kita di bumi ini ya, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum, melalui jalan ibu-ibu kita dilahirkan kita di dunia ini, la ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa gitu loh. Tetapi kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah lalakum taskurun, maka Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati supaya kita bersyukur, supaya kita kenal dengan zat yang menciptakan kita. Tetapi kalau itu tidak membawa kita kenal kepada Allah, maka di 179-nya walaqad darokna li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adanul la yasmauna biha ya walahum ayunul la yubsiruna biha gitu loh. Jadi kita punya hati, punya pendengaran, punya penglihatan, tetapi tidak bisa kenal ayat-ayat Allah gitu. Ulaika kal an'am, ya mereka itu seperti hewan saja gitu. Maka ke neraka. Nah, yang ada kabarnya jin itu ya di neraka itu. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jin wal ins gitu.
Apakah di surga ada? Nah, ketika kita membaca surat jin, di sana ada itu ya, sekelompok jin yang kemudian mendengarkan bacaan Quran, kemudian beriman. Ya, kalau yang beriman ya di surga, tetapi yang ada cerita bareng-bareng di neraka, ya ini tadi Allah beritahukan kepada kita seperti itu. Kalau yang laknat melaknat ini yang tadi dikatakan, laqalat ulahum li ukhrahum famakana lakum alaina min fadlin fadukul adzaba bima kuntum taksibun. Jadi orang-orang yang masuk terdahulu ke neraka dan orang-orang yang kemudian itu saling melaknat, saling di ayat lain yang diajak itu gitu, yang disesatkan itu gitu, mendoakan kepada yang menyesatkan supaya diberi siksa 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya kita akan bertanggung jawab terhadap al-haq ini gitu. Allah sudah turunkan ya kabarnya, beritanya, petunjuknya kepada kita, tinggal kemudian pendengaran, penglihatan dan hati kita mau memikirkan apa tidak. Yang kemudian membuat kita memilih jalan kebenaran, membuat kita memilih jalan keimanan, membuat kita memilih jalan ketaatan kepada Allah. Nah, seperti itu. Demikian Pak Basuki. Baik, demikian untuk Pak Basuki, semoga bisa dipahami. Beralih ke pertanyaan tertulis kembali, Ustaz. Apabila ada seorang ibu mempunyai anak perempuan, lalu anak tersebut sudah dewasa dan menikah, 7 tahun berumah tangga, qadarullah ajal menjemput anak perempuan si ibu tersebut. Anak perempuan si ibu wafat memiliki harta, ya Ustaz. Pertanyaan, apakah tabungan anak perempuan si ibu boleh diambil suaminya semua atau wajib dibagikan ke pihak keluarga utamanya ibu dari anak perempuan tadi, Ustaz? Warisan ini ya. Di petunjuk Allah Subhanahu wa taala masalah warisan, kita bisa misalkan lihat di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12 di sana ada gitu. Jadi kalau ada seorang anak atau seseorang meninggal gitu, laki atau perempuan, maka di sana ada bagian-bagian lain yang memperoleh hak seperti itu. Nanti bisa dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Misalkan tadi ya yang ditanyakan. Nah, si ibu bukan si ibunya, si wanita yang meninggal tadi kan punya suami. Pertanyaannya punya anak apa tidak gitu. Kalau dia suaminya itu kalau dia tidak punya anak maka suaminya dapat bagian 1/2 gitu. Tapi kalau punya anak maka suaminya dapat 1/4 gitu. Itu suami. Jadi tidak semuanya otomatis kemudian dikuasai oleh suami hartanya tadi ya. Misalkan tadi harta tabungan tadi harta milik si istri ya, bukan harta gono gini kan misalkan. Kalau harta gono gini kan dibagi 2, kemudian yang harta bagian haknya istri kemudian diwaris. Asumsinya misalkan tabungan tadi adalah harta pribadinya si istri. Nah, maka ketika si istri meninggal, suaminya kalau tidak punya anak dia dapat 1/2. Tapi kalau si istri tadi atau keluarga tadi punya anak, maka suami itu dapat 1/4 gitu. Sisanya untuk anaknya gitu, dibagi anak-anaknya. Nah, kebetulan ini masih punya ibu, masih punya orang tua. Nah, orang tua juga dapat bagian gitu. Orang tua itu juga dapat bagian. Jadi kalau tadi tidak punya anak, maka orang tua itu dapat 1/6 masing-masing gitu ya. Ibu tadi dapat 1/6 kalau tidak punya anak. Tetapi kalau punya anak, jadi untuk ibu bapak 1/6. Jika punya anak, orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dia diwarisi oleh ibu bapaknya. Jadi kalau tadi kan punya anak, misalkan saya contohkan punya anak, maka ibunya dapatnya 1/6 gitu. Jadi misalkan asumsinya punya anak, maka suaminya tadi dapat 1/4, ibunya dapat 1/6, sisanya itu untuk anak-anaknya, diwaris anak-anaknya. Demikian. Ya, baik, semoga bisa dipahami. Beralih ke penelpon ya Ustaz ya, masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Ibu Sri, Mas. Baik, Ibu Sri di Pacitan ya? Iya, betul. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang saya tanyakan itu tentang seorang wanita yang sholat berjamaah di masjid. Seorang wanita yang berjamaah di masjid itu ada dua masjid. Yang satu itu masjid itu syar'i, ada tempat khusus untuk wanita tersendiri, pintu masuk sendiri, pintu keluar sendiri, dan semua ruangan wanita itu tertutup dengan Tabir. Ya itu tertutup semuanya. Nah, yang satu itu sebuah musola. Itu seorang wanita yang berjamaah di musola itu di belakang, misalnya pertama imam, di belakangnya imam shaf laki-laki, di belakangnya shaf laki-laki itu langsung shaf wanita. Nah, yang seperti itu bagaimana Ustadz, sedangkan dia itu sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan takmirnya, imamnya tersebut, tapi mereka tidak menghiraukan. Nah, sholatnya wanita itu bagaimana hukumnya, dan mohon tausiahnya. Atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya. Kalau sholatnya, kalau memenuhi syarat dan rukunnya, ya sholatnya sah gitu. Jadi misalkan di musola, yang penting tadi kan pengaturan shaf, bahwa laki-laki itu di depan, perempuan itu di belakang. Jadi misalkan di musola itu jamaah perempuan tidak dipisah sendiri, ya tidak apa-apa, tapi itu di belakang tempatnya. Jadi misalkan para laki-laki masuk merapat ke depan, perempuan ke belakang. Kalau kemudian di masjid kemudian ditata, kemudian dikasih tabir, dikasih pembatas, itu jauh lebih baik begitu. Jadi kalau sholatnya yang ditanyakan tadi, sholatnya tetap sah selama mengikuti syarat dan rukunnya begitu. Misalkan ya wudunya dipenuhi, kemudian sholatnya ya pakai takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Fatihah, kemudian baca surat, ruku, dan seterusnya sampai salam gitu. Begitu Ibu Sri. Jadi kemudian tadi jamaahnya kan betulnya yang dipertanyakan tadi kan jamaahnya begitu kan. Selama pengaturan jamaahnya, jamaah laki-laki di depan, jamaah perempuan di belakang, ya insya Allah sholatnya tetap sah seperti itu. Ya, baik, demikian untuk Ibu Sri. Beralih ke pertanyaan di WhatsApp Ustaz. Dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustaz, memakai sajadah yang ada busa dan agak tebal, apakah yang demikian diperbolehkan Ustaz? Nah, boleh pakai sajadah. Ini sama juga dengan karpet itu kan ya. Ada karpetnya yang tipis, ada karpetnya yang agak sedang, ada yang tebal juga begitu. Jadi boleh saja begitu. Ya. Selanjutnya Ustaz, hamba Allah di Yogyakarta. Ustaz, mohon tausiahnya bagaimana kalau kita marah kepada anak yang telah berbuat keji Ustaz? Ya harus ada, yaitu rasa benci, rasa tidak suka kepada kekejian, kefasikan, kemungkaran siapapun pelakunya, termasuk kepada anak kita, keluarga kita, gitu kan, kepada suami kita juga. Tapi yang dibenci adalah perbuatannya, gitu. Perbuatan kejinya itu yang dibenci, gitu. Apalagi itu anak, orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tua oleh Allah SWT dititipi amanah anak, di mana kemudian Allah beri pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka gitu. Salah satu yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka adalah melakukan perbuatan keji. Perbuatan fahsya, perbuatan keji, itu perbuatan yang dampaknya tidak hanya kepada pelaku perbuatan tersebut, tetapi bisa berdampak kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Maka kalau kita punya anggota keluarga, apakah itu anak, saudara, itu melakukan perbuatan keji, ya kita harus benci begitu. Nah, tetapi kemudian kan tentu bagaimana kita bukan meluapkan ya,
bukan melampiaskan juga gitu, tapi mewujudkan ketidaksukaan, kebencian kita itu tentu adalah ikhtiar pencegahan. Satu, yang awal sebagaimana pesan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita introspeksi diri, sudahkah kita mengenalkan kepada anggota keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, sudah kita kenalkan kepada kebaikan yang membawa keselamatan di sisi Allah. Sudah kita kenalkan dia dengan kekejian, kemungkaran, keburukan yang dapat menjerumuskan diri kita dan anggota keluarga kita ke siksanya Allah, ke nerakanya Allah. Sudah kita ajar dengan baik atau belum? Istri dan anak-anak kita. Sudah kita bimbing atau belum? Gitu loh. Sudah kita kenalkan dengan kewajiban dia sholat atau belum? Yang seperti itu. Itu yang kemudian menjadi introspeksi kita gitu loh. Sudah kita cegah atau belum? Karena Rasul juga mengingatkan kepada kita, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaannya. Kalau itu anak-anak kita, kan anak-anak masih dalam perlindungan kita, masih dalam pengasuhan kita, dalam kekuasaan kita gitu loh. Cegah, jangan kemudian malah difasilitasi gitu misalkan gitu ya. Nih kalau mau minum khamr ya, kasih duit. Oh, kalau mau pergaulan bebas, kasih sangu. Bukan kan gitu. Nah, maka kita punya kekuasaan untuk mencegah. Misalkan tadi saya menangkap mungkin wis kadung misalkan sudah seperti itu. Ada ikhtiarnya. Kalau kita sayang dengan anak-anak kita, putra-putri kita, benci dengan perbuatannya, maka serukan, ingatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak untuk bertobat, taubatan nasuha. Betul-betul sadar bahwa yang dilakukan itu bermaksiat kepada Allah, kemudian berhenti dari kemaksiatannya, kemudian istighfar, betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan itu. Ya. Kemudian tentu wa'adbi sayyi'atal hasanah. Bimbing, ajak untuk kembali ke jalan yang baik gitu loh. Kalau kemudian sudah kita ingatkan, sudah kita ajak, sudah kita ceru terus ya, dengan bukan karena kebencian kepada anak kita, tetapi kebencian kita kepada perbuatan kejinya, dia memilih jalan yang baik, ya sudah. Nanti di hadapan Allah bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sama seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika putranya ya ikut menjadi bagian dari orang-orang yang kafir, kemudian ketika ketetapan Allah ada banjir itu, Nabi Nuh masih seru aja, ayo nak ikut kapal gitu supaya selamat. Tapi anaknya tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah, serah kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya itu bukan ahlimu wahai Nabi Nuh. Kenapa? Karena amalnya wairus salih, bukan orang saleh gitu. Tetapi bagi kita sekarang tentu kewajiban kita adalah memberi pengajaran kepada anak-anak kita, melakukan pencegahan agar tidak ada perbuatan keji yang terjadi di rumah-rumah kita. Maka kita ayo hidupkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh di rumah-rumah kita. Seluruh anggota keluarga kita ajak agar menghiasi rumah kita dengan kebaikan-kebaikan. Kekejian tadi seperti di awal saya sampaikan, yang kecil-kecil jangan dibiasakan. Kalau tidak apa-apa, masih kecil bohong, jangan itu. Dilatih ketika dia melakukan satu yang bohong, diingatkan, ditunjukkan. Ketika dia misalkan masih kecil mukul kakaknya, ingatkan gitu, sehingga nanti tidak menjadi satu hal yang terekam dalam memorinya bahwa memukul itu biasa, memukul itu boleh, bohong itu boleh, ada seperti itu. Tapi kita luruskan, ingatkan tadi sekali lagi dengan penuh kasih sayang, bencinya kita pada perbuatan kejinya. Demikian Ibu ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Karanganyar, Ustaz, terkait dengan sholat. Bagaimana cara menambah rakaat ketika sholat berjamaah, Ustaz? Yang mana jumlah rakaatnya lebih dari satu. Caranya bagaimana? Maksudnya apakah membaca iftitah atau tidak? Mohon pencerahannya. Ya,
telatnya kalau nambah rakaatnya tergantung telatnya ya, telatnya berapa. Kalau misalkan telat 1 rakaat, misalkan sholat yang 4 rakaat kita ikut imam di rakaat yang kedua, berarti kan ketika imam sudah 4 rakaat beliau salam, kita dapat 3 rakaat, maka jangan ikut salam, tapi berdiri langsung takbir ya, berdiri sedekap, kemudian baca Al-Fatihah. Jadi tidak usah doa iftitah ya. Kalau namanya doa iftitah itu doa di pembuka di awal itu. Jadi kalau kita nambah ya takbir kemudian baca Al-Fatihah. Begitu. Satu lagi Ustaz, masih dari penanya yang sama. Bagaimana caranya ketika kelebihan rakaat Ustaz? Semisal harusnya 4 rakaat tapi kita melaksanakan 5 rakaat. Mohon pencerahannya. Sadarnya kapan kelebihan rakaatnya? Ini diingatkan sudah selesai Oh, sholat. sudah selesai. Sudah selesai. Kalau dalam riwayat kan Rasulullah SAW sholat yang harusnya 4 rakaat itu sholatnya 2 rakaat gitu, beliau salam begitu kan gitu. Maka kemudian sahabat mengingatkan Rasulullah mengingatkannya apakah ada perubahan sholatnya ini gitu. Rasulullah enggak gitu kan gitu. Nah, ternyata beliau sholat 2 rakaat. Maka beliau tanya sahabat yang lain, apa benar? Ya benar, Rasulullah baru sholat 2 rakaat. Maka kemudian beliau berdiri lagi, takbiratul ihram, kemudian nambah 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Nah, kalau ini sudah lebih kan nggak mungkin ngurangi kan gitu. Sudah mau tidak 5 gitu, masalah mau dikurangi enggak ya sujud sahwi saja begitu kan, seperti itu kan. Lain kali ya diingat lagi ya, istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Mian di Ambarawa. Saya mau berjamaah sholat subuh. Waktunya mepet, saya langsung sholat fajar sebelum sholat subuh. Apakah yang demikian termasuk sudah mengerjakan sholat tahiyatul masjid Ustaz? Sholat fajarnya di mana? Kalau sholat fajarnya di masjid ya berarti sudah tahiyatul masjid. Jadi kan sebenarnya kan perintahnya Nabi SAW kalau kita masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah kalau kemudian kita masuk masjid kemudian waktunya misalkan tinggal 3 menit gitu kan ya, oh kita sholatnya itu waktu subuh ya, ini berarti kan sudah adzan subuh itu tinggal menunggu qomat begitu, misalkan tinggal 3 menit, oh masih bisa sholat 2 rakaat sholat fajar. Kalau tadi di rumah belum sholat sunnah fajar seperti itu, sholat 2 rakaat ya bacanya jangan panjang-panjang ya, bacanya yang pendek saja karena nanti 3 menit lagi akan qomat, berdirikan sholat subuh seperti itu. Boleh Bapak, dan itu kita berarti kan kita sudah sholat 2 rakaat seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan ya. Terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan sore hari ini. Sehat selalu untuk Ustaz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Ustadz Menjawab untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini, pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.